psikologis dinilai masyarakat. belum begitu Berikut kuat liputannya. untuk penegakan Ada yang ideologi harus diperhatikan Pancasila nggak di sih, tengah Jasmine, masifnya berkaitan arus dengan teknologi globalisasi. ini? Ya harusnya ada ya Syamar ya, karena teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Nama saya Aditya Rizky Ramadan dengan NPM 25100000124. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang menyatukan kita semua, yaitu dampak globalisasi dalam warga negara berbagai aspek kehidupan. Globalisasi pada dasarnya adalah proses integrasi dunia di masa informasi, budaya, teknologi, dan ekonomi mengalir tanpa batas negara. Hal ini mempercepat interaksi antar hubungan bangsa dan mengubah pola hidup kita secara signifikan. Kemudian ada dampak positifnya. 1. Ada keuntungan. Globalisasi membawa banyak dampak positif bagi kita sebagai warga negara. Kemajuan teknologi dan informasi. Sekarang akses pendidikan dan pertukaran pengetahuan global menjadi sangat mudah. Peluang ekonomi, pasar kerja yang meluas, dan inovasi usaha membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Wawasan budaya, kita menjadi lebih toleran karena adanya pemahaman antar budaya bangsa yang saling memperkaya. Dan ada dampak negatifnya juga, tantangan, yaitu kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya, yaitu gaya hidup. Munculnya pola konsumtif dalam individualistik yang mulai mengikis semangat gotong royong. Identitas, pengaruh budaya luar yang dominan berisiko melunturkan nilai tradisi lokal kita. Apalagi kesenjangannya, persaingan ekonomi yang ketat dapat memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Realitasnya di Indonesia yaitu strategi menghadapinya realitas itu. Adapun di Indonesia sendiri itu kita melihat perubahan nyata seperti meningkatnya konsumsi barang impor dan dilema identitas pada anak muda akibat media sosial. Untuk menghadapinya kita perlu strategi yang tepat. Optimalkan teknologi, gunakanlah platform digital untuk memproduksikan produk digital lokal dan budaya kita sendiri. Pendidikan karakter, memperkuat nilai-nilai luhur bangsa melalui pendidikan sebagai benteng pertahanan. Sikap bijak, mengedukasi masyarakat agar tetap kritis dan tidak terjebak dalam arus konsumerisme. Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju, Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua pernah disumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Dan di sini juga ada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan hukum, aspek teknologi dan informasi. Nah, kita bahas tentang aspek ekonomi dulu. Konsumen dan pekerja global. Ini adalah dampak yang paling terasa di dompet dan karir warga negara. Sisi positif, akses barang kita bisa membeli produk dari seluruh dunia dengan satu klik. Peluang kerjanya, munculnya remote working, bekerja untuk perusahaan luar negeri tanpa pindah negara. Dan adapun di sisi negatifnya, persaingan ketat, tenaga kerja lokal harus bersaing dengan tenaga kerja asing, konsumerisme, godaan belanja produk impor yang terkadang memanfaatkan UMKM lokal. Dan adapun aspek sosial budaya, identitas yang berubah. Bagaimana kita berinteraksi dan memandang diri kita sendiri. Pertukaran budaya, musik K-pop, film Hollywood, dan kuliner sushi, pizza menjadi bagian dari keseharian. Bahasanya,
meningkatnya penggunaan bahasa Inggris sebagai lingua franca, risiko tergerusnya nilai-nilai lokal atau westernisasi yang dapat memicu krisis penderita pada generasi muda. Dan adapun kita aspek politik dan hukum, kesadaran hak asasi, globalisasi mengubah cara warga negara berinteraksi dengan pemerintahannya. Demokrasi dan transparansi, warga lebih mudah mengakses informasi tentang kebijakan pemerintah. Isu global masalah seperti perubahan iklim atau tekanan internasional untuk melindungi hak asasi manusia, HAM dan lingkungan. Di sini juga ada pun terakhir aspek teknologi dan informasi. Pedang bermata dua ini adalah mesin penggerak utama globalisasi. Keuntungannya, akses penggerak utama globalisasi, akses pendidikan gratis, mods YouTube dan kecepatan komunikasi. Tantangannya adalah hoax global. Nah, di sini banyak tuh hoax global ya di aspek teknologi informasi. Berita bohong menyebar secepat seperti benar. Keamanan data, ancaman siber yang bisa datang dari negara mana saja. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Jadi kesimpulannya, sebagai penutup, globalisasi adalah pisau bermata dua yang membawa kemajuan pesat sekaligus tantangan yang kompleks. Kunci keberhasilan kita sebagai warga negara adalah memiliki kesadaran dan sikap kritis dalam menyikapi setiap perubahan dengan strategi yang benar. Globalisasi justru akan memperkuat kualitas hidup dan identitas bangsa kita. Sekian. Adapun ada lagi, menjadi warga negara yang cerdas, globalisasi tidak bisa dihentikan namun bisa dikelola. Kunci utamanya yaitu adaptasi tanpa kehilangan jati diri. Sikap yang dibutuhkan satu, literasi digitalnya, memfilter informasi, skip global, menguasai bahasa dan teknologi, apalagi bahasa penting banget. 3. Cinta produk lokal, menjaga keseimbangan ekonomi nasional, yaitu berpikir global, bertindak lokal. Think global, act locally. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.